Terima kasih Anda masih bersama kami di ID Sumut Inspiring dan Informatif. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga minggu kemarin melakukan silaturahmi dengan warga Jalan Santun Medan sekaligus mensosialisasikan produk hukum yang dibuat DPRD Kota Medan tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Dalam kesempatan ini, Ihwan Ritonga mendorong pemerintah Kota Medan menerapkan secara tegas pengawasan terhadap peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kota Medan. Sehari sebelumnya, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan ini juga memberikan hadiah berangkat ibadah umroh bagi teman seperjuangan dan relawan yang selama ini selalu hadir membantunya di tengah-tengah masyarakat. Ini kalau Siregar ini berarti iboto saya ini. Coba angkat tangan yang Mandailing. Takut dia dicap Mandailing itu pelit-pelit nih. Enggak, Bu, Ihwan Ritonga itu enggak. Silaturahmi sekaligus sosialisasi peraturan daerah Kota Medan nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga di Jalan Santun, Kelurahan Sudirejo 1, Kecamatan Medan, Kota Medan. Pada hari Minggu kemarin ini dihadiri ratusan warga yang didominasi kaum ibu serta tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga menyampaikan kehadirannya di tempat ini tidak lain adalah untuk mempererat tali silaturahmi dengan warga sekitar, dan ini merupakan kedua kalinya ia datang ke tempat tersebut. Sebelumnya pada masa sebelum mewabahnya pandemi COVID-19. Kepada ratusan ibu-ibu yang hadir, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga berjanji, ke depan ia akan membuat pengajian akbar di daerah itu, sehingga kelompok-kelompok ibu pengajian yang ada di Kecamatan Medan Kota bisa lebih mempererat tali silaturahmi. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga mengatakan, selain ingin menjalin silaturahmi, kehadiran di tengah-tengah warga Jalan Santun ini adalah untuk mensosialisasikan produk hukum yang dibuat DPRD Kota Medan, yakni Peraturan Daerah atau Perda Kota Medan nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Nggak apa-apa. Saya yakin mungkin suami di rumah rata-rata merokok, Bu, ya? Oh enggak? Alhamdulillah, berarti sama dengan saya. Saya juga tidak merokok. Menurut Ihwan Ritonga, perda ini dibuat saat dirinya pertama kali duduk sebagai anggota DPRD Kota Medan pada tahun 2014 lalu. Kehadiran perda ini salah satunya adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga dari dampak asap rokok, agar warga yang tidak merokok tidak terpapar asap rokok dari perokok aktif. Dan perda ini hadir bukan untuk menghalangi kebiasaan warga yang merokok, tapi untuk menertibkan kebiasaan merokok di tempat-tempat yang sudah dilarang. Sehingga melalui perda ini diharapkan tercipta ruang lingkung yang bersih dan sehat. Selama ini masih banyak warga di Kota Medan yang sembarangan merokok di tempat yang seharusnya menjadi kawasan tanpa rokok. Tentunya ini sangat mengganggu bagi masyarakat lainnya yang tidak merokok. Kemudian rumah ibadah, mal, kemudian tempat-tempat anak belajar, anak-anak bermain, puskesmas, klinik, itu semua sudah kita tekankan kemarin ke arah pada wali kota. Karena memang efek dari asap rokok ini terhadap orang yang tidak merokok itu cukup luar biasa gangguannya. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga, ada beberapa tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, dan tempat kerja. Padahal setiap orang berhak mendapatkan udara bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok. Karena itu Ihwan Ritonga menghimbau kepada masyarakat Kota Medan agar meningkatkan kesadaran dengan memanfaatkan area merokok yang disediakan pengelola tempat, kantor, maupun instansi lainnya. Di samping itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga berharap kepada pemerintah Kota Medan supaya menerapkan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok ini di tengah-tengah masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas masyarakat yang tidak mematuhi larangan untuk tidak merokok di tempat yang sudah ditentukan tersebut. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga,
Dulu di tahun 2016 dan 2017, pemerintah Kota Medan pernah membentuk satgas khusus untuk merazia setiap warga yang merokok di tempat yang sudah dilarang. Ketika itu petugas satgas yang menemukan orang yang merokok di tempat yang dilarang langsung disidang. Karena memang ada sanksi dalam Perda Kota Medan nomor 3 tahun 2014 tersebut. Bagi setiap orang yang merokok di area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, dikenakan pidana kurungan selama 3 hari atau membayar denda sebesar Rp50.000. Ya, nggak apa-apa, perlu terlanjur. Yang berbahaya itu buat kita yang tidak merokok. Itu yang berbahaya. Maka saya di rumah itu paling anti kali kalau ada orang merokok, saya paling anti karena saya bukan merokok, anak-anak saya bukan merokok, istri saya juga bukan merokok, sehingga itu paling anti. Misalnya kayak di kantor itu paling anti sama saya. Kalau ada merokok ya udah kita geser. Semoga kawan-kawan yang merokok itu misalnya dia minggir, nggak apa-apa. Karena kan kasihan buat teman-teman yang tidak merokok. Itu adalah inti dari produk hukum kita ini nomor 3 tahun 2014. Apakah ada sanksinya? Ada. Kemarin langsung sidang di tempat, Bu. Orang yang ketahuan merokok di fasilitas umum langsung disidang. Karena memang ada satgasnya, ada petugasnya. Langsung diadilin, denda Rp50.000. Usai menyampaikan sosialisasi peraturan daerah Kota Medan nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga kemudian menyapa dengan akrab satu persatu warga yang hadir dan membuat kuis untuk mereka. Kuis yang diberikan oleh wakil rakyat yang sudah 2 kali terpilih sebagai anggota DPRD Kota Medan dan juga 2 kali menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD itu adalah memilih ibu-ibu tangguh yang sudah melahirkan anak banyak. Ini kita mencari ibu-ibu yang kuat, ya, ibu-ibu. Dengan disertai canda tawa, anggota dewan yang murah senyum ini meminta ibu-ibu yang sudah melahirkan anak sebanyak 7 hingga 8 orang untuk maju ke depan. Beberapa ibu-ibu yang memiliki anak dengan jumlah 7 dan 8 orang akhirnya maju ke depan dan kemudian Iwan Ritonga memberikan mereka masing-masing hadiah berupa uang. Kayaknya 5 tahun lagi kita harus kemari nih, Bang. Mana tahu udah ada yang 19 di sini anaknya. Langsung 5 tahun lagi ya kan? 7? Iya. 7 ya? Iya, 25 tahun udah 7. Udah, Bu. Banyak anak banyak rezeki, setuju, Bu? Banyak anak banyak rezeki. Setuju? Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga, selama ini banyak masyarakat yang tidak merokok merasa terganggu jika ada orang sekitarnya yang merokok di kawasan tanpa rokok, seperti rumah ibadah, fasilitas umum, dan lainnya. Karena itu Iwan Ritonga menekankan kepada Wali Kota Medan supaya menerapkan dengan tegas Peraturan Daerah Kota Medan nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok ini, dengan memberikan tindakan kepada mereka yang merokok di sembarangan tempat yang sudah dilarang. Politikus Partai Gerindra ini juga mendorong pemerintah Kota Medan untuk kembali membentuk satgas khusus yang dulu pernah ada di Kota Medan, sehingga secara rutin mereka nantinya melakukan razia di tempat yang telah dilarang dalam perda ini. Sebab, salah satu alasan hadirnya perda kawasan tanpa rokok ini juga adalah demi untuk menjaga kesehatan masyarakat Kota Medan. Ini kan sosfer hari ini kan kita mensosialisasikan Perda nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, ya. Jadi kita merasa terganggu terhadap yang tidak merokok apabila ada teman-teman kita yang merokok itu sembarangan merokok di fasilitas umum. Dan di Perda ini juga sudah diatur dengan tegas bahwasanya merokok itu sudah ada tempat-tempat yang harus tempatnya merokok. Misalnya yang tidak boleh itu misalnya fasilitas umum, katakanlah mall, masjid, tempat ibadah, kemudian tempat belajar, kemudian tempat-tempat bimbingan seperti itu. Itu adalah merupakan penekanan yang lebih tegas harapan kita terhadap Wali Kota Medan bahwasanya ini supaya Perda nomor 3 ini kawasan tanpa rokok tetap betul-betul diterapkan di Kota Medan. Karena dulu di tahun, ingat saya sekitar di tahun 2016-2017 ini sudah ditekankan ini oleh pemerintah Kota Medan. Malah pemerintah Kota Medan sendiri sudah membentuk satgas
untuk pengawasan terhadap Perda nomor 3 tahun 2014 ini. Tapi kita lihat belakangan ini sudah melempem, hilang ya satgas-satgas itu. Nah, kita mendorong pemerintah Kota Medan supaya membentuk kembali satgas terkait untuk pengawasan Perda nomor 3 tahun 2014 ini. Nah, itu pesan kita terhadap pemerintah Kota Medan. Nah, itulah harapan kita, teman-teman DPR, kita pimpinan DPR, harapan kami itu produk ini betul-betul ditekankan gitu ya. Nanti di kawasan-kawasan termasuk tempat belajar, tempat bermain anak-anak gitu kan. Ketika ini diterapkan, ada sanksi, ada denda, saya yakin orang lebih berhati-hati untuk merokok dengan sembarangan. Jadi tujuan kita memang murni hanya untuk menjaga kesehatan teman-teman ataupun anak-anak yang tidak merokok, seperti itu. Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan memberikan hadiah berangkat umroh kepada beberapa orang rekan seperjuangannya atau relawan yang selama ini aktif membantu Iwari Tonga hadir di tengah-tengah masyarakat. Pemberian hadiah berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah untuk beberapa sahabat dan relawan yang selalu bersama-sama Iwari Tonga tersebut dilakukan di Rumah Juang Subut, Jalan Menteng Raya, Kecamatan Medan Denai. Tahun ini Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga hanya memberangkatkan 6 orang teman-teman seperjuangan untuk pergi umroh yang nantinya akan berangkat bersama dengan dirinya dan istri. Dari puluhan orang jumlah relawan yang hadir, Iwari Tonga pun memilih mereka dengan cara mengundi nomor yang disesuaikan dengan nama. Hal ini dilakukannya agar tidak ada yang kecewa jika tidak berangkat. 6 orang yang terpilih untuk berangkat ibadah umroh ini pun histeris dan menangis ketika mengetahui dirinya terpilih untuk diberangkatkan umroh. Menurut Iwari Tonga, sebelum pandemi COVID, dirinya selalu memberangkatkan teman-teman seperjuangannya untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun 3 tahun terakhir pemberian hadiah untuk berangkat umroh ini vakum akibat pandemi COVID. Dan kini setelah pemerintah Indonesia kembali membuka kebebasan bagi masyarakat yang ingin berangkat umroh, ia pun kembali memberikan hadiah ibadah umroh ini kepada rekan-rekan seperjuangannya. Dan tahun depan, ia juga akan memberikan hadiah berangkat umroh tersebut kepada rekan-rekan seperjuangan dan relawan yang belum memiliki kesempatan untuk pergi umroh tahun ini. Ibu Sri, Haryani, kemudian Okia. Ini kan merupakan yang saya ajak umroh itu kan merupakan niat ya. Niatan kita dengan tim. Kebetulan itulah teman-teman tim saya seperjuangan yang berjuang membantu saya untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya memberikan hadiah untuk mengajak mereka beribadah karena ini kan saya agama Islam, beribadah di Tanah Suci dengan lewat umroh. Ada berapa orang yang berangkat? Saya berangkat ini sekitar 6 orang tambah saya 2 orang, jadi menjadi 8 orang. Dan ini rutin ya? Ya ini tiap tahun. Ini kan sekarang pemerintah sudah membebaskan masyarakat yang ingin umroh ke Mekah gitu ya. Umroh Mekah. Kalau dulu kan sempat tertahan selama 3 tahun. Seluruh masyarakat tidak boleh berangkat ke Tanah Suci, ke Arab Saudi, ke Mekah seperti itu. Jadi sekarang kan sudah dibuka. Maka kesempatan ini tahun yang pertama kita lakukan setelah pandemi COVID berakhir. Insya Allah tahun ini sudah ada, insya Allah tahun depan kita akan memberangkatkan lagi masyarakat yang kita pilih ataupun teman-teman tim kita yang kita pilih untuk sama-sama beribadah di Mekah. Devi Harmasari Daulay, salah satu relawan yang mendapat kesempatan untuk melakukan ibadah umroh bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Iwari Tonga dan istri tersebut, mengucapkan terima kasih kepada Iwari Tonga
karena keinginan untuk melaksanakan ibadah umroh ini sudah lama diimpikannya. Terima kasih banyak Pak, hadiah umrohnya. Semoga rezeki Bapak semakin lancar, karir politiknya semakin lebih meningkat, lebih baik lagi. Kemudian panjang umur, sehat selalu. Saya sangat terharu gitu ya. Sebenarnya tidak sangka selama ini memang mimpi saya ingin berangkat umroh, ternyata alhamdulillah rezekinya melalui dari Pak Iwan Ritonga saya bisa berangkat dengan beliau. Alhamdulillah ya Allah subhanallah, mudah-mudahan Pak Iwannya sehat selalu gitu. Keinginan Devi yang tercapai untuk berangkat umroh berkat Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga tersebut membuatnya bersyukur dan mendoakan karir politik Iwan Ritonga ke depan semakin meningkat. Dari Medan, Said Ilham iNews melaporkan. Iwan Ritonga. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumber kali ini. Ingat, selalu patuhi 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Sima Kaur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.